Aksi sepihak Presiden AS Donald Trump dalam penyerangan langsung militer ke Venezuela dikecam banyak pihak. Tindakan Amerika Serikat melakukan invasi militer serta penangkapan dan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dinilai jauh dari hukum internasional sebagai dasar pengambilan keputusan negara berdaulat. Dalam kasus ini, benarkah hukum rimba menggeser hukum internasional? Mengapa tindakan serampangan Amerika Serikat tak mampu dicegah? Kita bahas bersama pakar hubungan internasional Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Indonesia. Baik, Pak Reza, Anda mengkritisi di sejumlah kesempatan begitu ya tindakan Presiden AS Donald Trump mengabaikan hukum internasional dan menilai tindakannya sebagai ancaman serius bagi tatanan kedaulatan global. Mengapa Anda menyebut hal ini sebagai praktik hukum rimba begitu, Pak Reza? Ya, karena kalau kita merujuk kepada Piagam PBB, itu jelas di dalam pasal 2 ayat 4 ya. Itu secara jelas menggariskan bahwa seluruh negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial maupun kemerdekaan politik negara lain. Ini artinya bahwa tindakan Amerika Serikat yang menyerang secara militer dan unilateral atau yakni menyerang tanpa mandat PBB dan bahkan lebih jauh lagi menangkap Maduro dan istrinya untuk dibawa dan diadili di Amerika Serikat itu sudah sangat menabrak rambu-rambu hukum yang diatur oleh PBB secara terang-terangan. Jadi ini merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius, apalagi Venezuela adalah negara yang berdaulat. Yang negara yang berdaulat itu memiliki pemerintahan yang sah, memiliki batas-batas wilayah yang sah, memiliki penduduk dan sudah mampu berhubungan dengan kalangan internasional. Jadi ini adalah suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan hukum internasional. Dan kalau kita perhatikan per hari ini, itu negara-negara di benua Amerika juga sudah mulai mengkritik. Misalnya Brazil, Chili, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan bahkan Spanyol itu mengeluarkan statement yang menolak perilaku Amerika Serikat tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa perilaku Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan sangat berbahaya dan membahayakan perdamaian dan keamanan regional. Dan walaupun kita Indonesia berjarak sangat jauh dengan lokasi Venezuela, nada kita adalah juga sama. Kita menyuruhkan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai. Jadi kita merujuk kepada prinsip-prinsip PBB melalui langkah-langkah deeskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil. Kalau perilaku Amerika Serikat ini tidak dikritik, maka akan sangat berbahaya terhadap negara-negara lainnya di benua Amerika dan juga negara-negara lainnya di berbagai belahan bumi. Ya. Maka yang berlaku adalah hukum rimba. Ya. PBB semakin tidak berperan, Majelis Umum tidak berperan, Dewan Keamanan tidak berperan, dan Sekjen PBB sendiri suaranya itu sangat moralistik, sangat diplomatik. Jadi untuk itu saya berpikir sebelum hal ini berlanjut terus-menerus, sebelum hukum rimba itu terwujud, harap Dewan Keamanan PBB benar-benar memikirkan hal ini. Kalau tidak, ya dunia akan kembali kepada hukum perang. Siapa yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Ya. Kita tidak ada lagi kesempatan untuk hidup bersara damai. Tidak ada lagi kerangka hukum yang bisa diandalkan. Karena itu perilaku Amerika Serikat ini harus dikritik oleh dunia sebelum Amerika Serikat melakukan terjangan ke berbagai belahan bumi yang lain. Kanada sudah terancam, banyak negara-negara kecil di benua Amerika juga sudah mulai terancam. Ya, ya. Pak Reza, Donald Trump menyatakan Nicolas Maduro akan didakwa atas beragam tuduhan ya, mulai dari tuduhan penyelundupan narkotika ke Amerika Serikat, penggunaan senjata dan alat peledak dalam menjalankan narkoterorisme, serta manipulasi pemilu Venezuela 2024. Tapi ada yang menyebut motif Trump ini melakukan invasi militer terhadap Venezuela untuk menguasai sumber energi yang dimiliki Venezuela, salah satunya minyak begitu. Bagaimana analisa Anda soal ini, Pak Reza? Tepat sekali. Amerika Serikat itu paling sering mencap negara lain sebagai teroris, sebagai hal-hal yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tapi ternyata hal itu banyak tidak terbukti. Misalnya di masa lalu, setelah kejadian 9/11, itu dinyatakan bahwa terdapat yang namanya weapons of mass destruction di Irak. Ternyata tidak terbukti. Kemudian juga dinyatakan bahwa terjadi proses dehumanisasi atau pelanggaran hak asasi manusia, tidak terbukti. Kemudian yang terakhir dikatakan Amerika Serikat
ingin membangun pemerintahan yang demokratis di Irak. Jadi ujung-ujungnya adalah energi. Irak itu kaya akan minyak dan juga sekarang Venezuela sangat kaya akan minyak. Kita perhatikan ranking di dunia untuk minyak itu pertama adalah Venezuela, kedua adalah Arab Saudi, ketiga adalah Iran dan Irak. Baru selanjutnya Amerika Serikat di ranking tiga besar, tiga terbawah, Amerika Serikat, Kanada dan juga Rusia. Jadi kalau hal ini tidak ditentang oleh dunia, maka setelah Venezuela, sasaran selanjutnya adalah Kanada, karena Kanada itu berbatasan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah pernah mengatakan beberapa minggu silam bahwa akan tiba saatnya Kanada menjadi bagian dari negara bagian Amerika Serikat. Apakah hal ini akan kita diamkan? Saya pikir dunia harus merujuk pada suatu sistem bahwa hal ini harus dicegah. Walaupun Amerika Serikat telah adik kuasa, bagaimanapun juga secara moral perilaku ini tidak dapat diterima oleh dalam hubungan internasional. Ya, ya. Sejumlah pihak ini mempertanyakan ya sikap komunitas-komunitas internasional terhadap tindakan Donald Trump yang dianggap tak mampu mencegah krisis keamanan global yang sangat berbahaya ini begitu. Bagaimana menurut Anda, Pak Yoga? Seharusnya badan internasional segera bertindak ya demi penegakan hukum internasional begitu. Tepat sekali, saat ini konon ya Majelis Umum sedang merancang suatu draft resolusi. Cuman saya belum tahu siapakah negara yang akan menjadi pionirnya di depan. Karena dalam hal ini banyak negara akan berpikir-pikir bagaimana kalau berhadapan dengan Amerika secara langsung, bagaimana kalau rancangan resolusi itu menyinggung Amerika Serikat, bagaimana kalau opini mereka secara unilateral itu menyinggung Amerika Serikat, sedangkan mereka sendiri memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan Amerika Serikat. Bisa sangat berharap Indonesia ini akan berada di tengah. Saya sangat berharap Indonesia ini bisa menjadi penghubung antara berbagai negara sekaligus dengan Amerika Serikat dan sekaligus juga menjadi penghubung antara masyarakat tertindas di Venezuela dengan Amerika Serikat. Karena kebijakan yang kita kedepankan itu sangat diplomatis, juga sangat sesuai dengan hukum internasional, di mana kita menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah deeskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil. Jadi Indonesia berpikir lebih dalam, lebih kompleks daripada negara-negara yang asal-asalan mengkritik. Karena kita sadar kalau Amerika Serikat dikritik dengan sangat keras, dengan sangat menghujam, dia bisa melakukan berbagai tindakan yang mungkin lebih dahsyat dari apa yang telah dilakukannya atas Oke. Venezuela beberapa hari silam. Ya, ya. Ya ini soal eskalasi ya. Apakah tindakan AS ini terhadap Venezuela yang disebut sebagai praktik hukum rimba ini berpotensi menimbulkan eskalasi konflik dan menyeret banyak pihak nih Pak Yoga. Dalam hal ini kita bicara tentang Amerika Serikat sebagai negara adik kuasa yang powerful dan terkesan untouchable begitu. Tepat sekali, Amerika Serikat ini tampaknya banyak sekali memiliki kekhawatiran ya. Pertama, Donald Trump sadar bahwa ide dia tentang Make America Great Again itu sulit dicapai. Pada saat yang sama, krisis di dalam negeri sudah berkelanjutan. Krisis kesehatan, krisis perumahan, krisis pekerjaan. Kemudian pada saat yang sama, secara global kita perhatikan, Pax Americana mulai menurun, sementara Pax Sinica mulai menaik. Di dalam kondisi seperti ini, dalam situasi head to head, Amerika Serikat berpikir bagaimana cara menjalankan sebuah bidak demi memenangkan pertarungan tersebut. Venezuela sudah diincar tampaknya, dan juga Trump tampaknya sangat tidak hati-hati, di mana dia menang secara jangka pendek, menang secara militer, tapi tidak berpikir bahwa konflik itu akan berkelanjutan. Misalnya Amerika Serikat mengatakan akan mendukung suatu pemerintahan transisi, sampai sekarang belum jelas pemerintahan transisi itu seperti apa. Pada saat yang sama deeskalasi, kita sangat berharap ada penurunan ketegangan, tapi yang terjadi di Venezuela saat ini adalah potensi konflik horizontal, di mana masyarakat terpecah tiga, yang mendukung Presiden Maduro, yang anti terhadap Presiden Maduro, dan yang masih menunggu kira-kira pemerintahan transisi seperti apa yang diharapkan oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat tidak menjawab tantangan yang sebenarnya diniatkannya. Malah Amerika Serikat saat ini belum apa-apa sudah berjanji akan membawa perusahaan-perusahaan perminyakan Amerika Serikat untuk beroperasi di Venezuela, dan Amerika Serikat mengatakan bahwa manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Venezuela. Tapi kita tentunya sadar bahwa dalam dunia bisnis itu adalah keuntungan akan berlari kepada perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat, dan untuk itu baru nanti turunannya diberikan kepada masyarakat di Venezuela. Tapi kan job description-nya tidak jelas, job specification tidak jelas, kemudian juga tidak jelas peta
peta-peta di mana ladang-ladang minyak baru itu akan dibuat. Jadi Amerika Serikat menang dalam jangka pendek, tapi belum tentu menang untuk jangka panjang. Ya. Kita tahu kalau Trump ini sangat ambisius ya setelah kemarin ada perang tarif dari Trump begitu ya. Ini setelah Venezuela di sejumlah kesempatan Donald Trump juga melakukan ancaman menyerang terhadap Kuba, Kolombia sampai Greenland begitu Pak Reza. Bagaimana menurut Anda? Apakah jika tindakan militer terjadi apakah ada pengaruh terhadap keamanan global khususnya Amerika Latin, Eropa atau Asia begitu? Yang jelas saat ini mulai banyak negara-negara yang mengkritisi Amerika Serikat ya. Dalam beberapa jam silam itu sudah mulai kelihatan Brazil, Chili, Kolombia, Meksiko, Uruguay dan juga bahkan Spanyol ya. Ini hari Minggu. Dan ke depan saya perhatikan negara-negara lain akan ikut. Misalnya selain Venezuela mungkin tidak dalam posisi. Mungkin Ekuador, Nicaragua, Guatemala, Brazil, Costa Rica, Bolivia, Kolombia, Republik Dominika, Peru, Honduras, Chile, Panama, Meksiko, Kuba, El Salvador, Argentina, Paraguay dan Uruguay kemungkinan besar akan melakukan kritik yang keras terhadap Amerika Serikat karena mereka berpikir Donald Trump itu adalah aktor yang mengancam dan tidak main-main dengan ancamannya itu. Jadi saya pikir perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada sedang sangat tegang saat ini karena ribuan kilometer perbatasan tersebut dan biasanya Amerika Serikat memiliki sistem identification of friend or foe yang sangat bagus untuk mengelola perbatasannya. Tidak mustahil saat ini Kanada sedang kejang-kejang ini karena tidak mustahil akan ada misi-misi pengentaian atas perbatasan Kanada dan Amerika Serikat tersebut. Ya, ya. Terakhir, Pak Reza, kalau kita lihat ya, komunitas internasional ini sebenarnya bisa melalui Dewan Keamanan PBB yang tadi disebut untuk menyelesaikan konflik ya. Apakah PBB ini bisa mengeluarkan resolusi atau menerapkan sanksi terhadap Amerika Serikat? Karena faktanya respon seringkali bergantung pada kepentingan masing-masing negara ya. Sekutu Amerika Serikat mungkin akan lebih lunak. Bagaimana sebaiknya masalah ini diselesaikan, Pak Reza, menurut Anda? Kalau masalah ini dibawa kepada majelis umum, maka tampaknya yang kritis terhadap Amerika Serikat itu akan menang mutlak. Mungkin akan mencapai sekitar 160-an negara. Tapi kalau dibawa kepada majelis umum, saya masih belum tahu siapa yang akan membawa masalah itu. Saya sangat berharap adanya koalisi kuat antara China dan Rusia untuk merancang sebuah resolusi, kemudian juga nanti akan ada tarik ulur karena Amerika Serikat akan didukung oleh Inggris dan Prancis dan tentunya ujung-ujungnya adalah selemah apapun resolusi dari Dewan Keamanan PBB tersebut akan tetap diveto oleh Amerika Serikat. Ya, Hendaknya saya pikir Indonesia berpikir melangkah lebih jauh ya. untuk melakukan restrukturisasi atas PBB, reformasi atas PBB dengan cara barangkali menambah anggota PBB sesuai dengan pengalaman kita dengan elected 10, di mana ada 10 negara yang dipilih setiap 2 tahunnya. Dan nanti selanjutnya kita juga berpikir bahwa akan ada penghitungan veto. Misalnya anggota-anggota baru itu angkanya setengah dari anggota lama. Dan ini adalah latihan atau intellectual exercises oleh Indonesia yang hendaknya diperkenalkan kepada mitra-mitra kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, veto Amerika Serikat sering kali menjadi kendala begitu. Terima kasih banyak Pak Reza atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, selamat malam Pak Reza. Selamat malam, terima kasih.